Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Ninggolan dengan NIM 22333111003 dari kelas reguler C Stambuk 2023, mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks, dengan dosen pengampu Ibu Lasena Sialagan MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari awal hingga pada saat ini. Kurikulum yang pertama yaitu Kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum peralihan dari kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Pendidikan Kolonial Belanda. Kurikulum 1947 baru dilaksanakan pada tahun 1950 karena kurikulum ini lahir dikala Indonesia baru merdeka. Maka kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Yang kedua yaitu Kurikulum 1952. Kurikulum ini disebut juga dengan Kurikulum Rencana Pelajaran Teruran. Kurikulum 1952 dibentuk pada Peraturan Sekolah Menengah dan juga tujuan dari kurikulum tersebut. Landasan pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 5 pasal 7 ayat 5 yang menyebutkan pada masa lampau pendidikan menengah dibedakan menjadi dua, yakni yaitu pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah pertama. Tujuan dibentuknya kurikulum ini untuk membentuk manusia yang susila dan cakap dalam berwarga negara dan membangun warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu Kurikulum 1964. Kurikulum ini disusun sebagai rencana pendidikan dalam rangka pembinaan bangsa Indonesia agar mempunyai cita-cita, sifat, serta kepribadian yang menggambarkan manusia merdeka. Tujuan dari kurikulum ini agar anak Indonesia mempunyai kesiapan mental dalam memperluas pengalaman dan membentuk kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran, kurikulum ini disebut dengan istilah Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat yaitu Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964. Tujuan dari Kurikulum 1968 yaitu untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, sehat jasmani, cerdas, terampil, bermoral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Materi pelajaran pada kurikulum ini dikelompokkan secara operasional, yaitu hanya memuat 9 materi pokok saja. Yang kelima yaitu Kurikulum 1975. Landasan pengembangan kurikulum ini menekankan pada desain kurikulum modern. Prinsip-prinsip kurikulum 1975 ini diantaranya yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Yang kedua yaitu menganut pendekatan integratif, yang artinya setiap pembelajaran memiliki arti dan peran yang menjunjung kepada tercapainya tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga yaitu menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang keempat yaitu dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon. Nah, dalam kurikulum 1975 ini banyak sekali yang memberikan kritik karena tidak ideal, yaitu beban guru terlalu banyak dan terlalu berat dalam melakukan rincian tersebut. Yang keenam yaitu Kurikulum 1984. Landasan pengembangan Kurikulum 1984 lebih menekankan pada pendidikan sekolah menengah. Tujuan pendidikan sekolah menengah umum tingkat pertama mengacu pada tujuan pembelajaran nasional yang digariskan dalam garis-garis besar haluan negara
atau sering disingkat dengan GBHN tahun 1983, yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan cinta tanah air. Kurikulum ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi humanistik dengan menggunakan pendekatan proses. Model pembelajaran yang digunakan yaitu dengan cara belajar siswa aktif yang disingkat dengan CBSA atau Student Active Learning. Yang ketujuh yaitu Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 disebut sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 1984. Tujuan dari Kurikulum 1994 memberikan pendidikan yang relevan, mempersiapkan siswa untuk dunia kerja, membentuk sikap positif, mendorong kemandirian, kreatif, serta membangun kesadaran budaya dan sosial. Keunggulan dari Kurikulum 1994 yaitu berbasis kompetensi, integratif, inklusif, fleksibel dalam implementasi, pembentukan karakter, aktif, dan adanya pendekatan evaluasi. Nah, kekurangan dari kurikulum ini yaitu cenderung tidak memadai, terlalu teoritis, kurangnya keterlibatan pada siswa, tidak inklusif secara menyeluruh, serta terlalu banyak muatan pelajaran yang harus dicakup dalam waktu yang terbatas. Yang kedelapan yaitu Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini disebut juga dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Struktur kompetensi dari KBK ini dirinci dalam komponen aspek kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek mata pelajaran tersebut. Landasan pengembangan kurikulum 2004 dilandasi oleh pertimbangan teoritis yang menganggap bahwa siswa belajar melalui proses pengetahuannya sendiri dan guru sebagai fasilitator. Tujuan dari kurikulum ini untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan lingkungan, mendorong sekolah lebih terbuka, demokratis, dan memiliki kompetensi dasar yang diperlukan dalam kehidupannya. Yang kesembilan yaitu Kurikulum 2009. Kurikulum 2009 ini disebut juga dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Landasan filosofi pada KTSP mengatakan bahwa sekolah dasar sebagai pusat pengembangan lanjutan yang menitik beratkan budaya yang tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki nilai budaya yang bersumber dari Pancasila sebagai filsafat hidup. KTSP disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 Ayat 1 dan 2. Tujuan dari kurikulum ini untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan. Standar isi pembelajaran mencakup materi dan juga tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, bahan kajian, mata pelajaran, dan silabus yang harus dipenuhi oleh para peserta didik. Yang ke-10 yaitu Kurikulum 2013. Rancangan landasan utama Kurikulum 2013 ini adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Tujuan dari Kurikulum 2013 ini untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, dan berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun kompetensi yang dituju yaitu kompetensi dasar atau KD berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti atau KI, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Landasan pengembangan kurikulum merdeka yaitu perubahan struktur kurikulum menurut jenjang dan jenis pendidikan. Menurut Nadiem, kurikulum merdeka dibuat sebagai pemulihan dari ketinggalan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Kurikulum merdeka dirancang lebih sederhana dan lebih fleksibel.
Kurikulum Merdeka ini dibuat dengan tujuan pendidikan di Indonesia bisa seperti pendidikan di negara maju lainnya, di mana siswa diberikan kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya. Keunggulan dari kurikulum Merdeka ini yaitu sederhana dan mendalam, memberikan kebebasan belajar pada siswa sesuai dengan yang diminati, relevansi kontekstual, dengan menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, saling menghargai, mendorong pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Dan kekurangan dari kurikulum Merdeka ini yaitu kurangnya standar keseragaman yang dapat menyebabkan variasi dalam pencapaian siswa, membutuhkan siswa yang memiliki disiplin diri yang tinggi, mandiri, serta memerlukan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk implementasi yang efektif. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia, mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum Merdeka. Jika ada kata-kata yang salah maupun informasi yang salah, saya meminta maaf dan saya mengucapkan banyak terima kasih.